Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani wa iyyakum, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk kembali hadir di majlis yang mulia ini, di masjid yang kita cintai. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala hal yang dicintai olehnya, dijauhkan dari segala keburukan yang dimurkai olehnya. Hadirin sekalian rahimani wa iyyakum, kita masih bersama kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah atau kumpulan larangan-larangan dalam syariat yang ditulis oleh Fadlul Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, masih mengambil faedah dari kumpulan pembahasan dari kitab Al-I'tisam bil Kitab dan Sunnah, yaitu keharusan untuk berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Masuki bab yang ke-49, dikatakan babuz zajri anir raghbati an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Bab larangan keras dari membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan atau juga dalam perbuatan. Bab ini menjelaskan kepada kita apa yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim agar mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar dakwah, bukan sekedar pengakuan. Karena memang Islam atau juga iman bukanlah pengakuan lisan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di awal surat Al-Ankabut, apa hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja dengan lisan yang mengatakan kami beriman sedang mereka tidak diuji. Allah firmankan juga di awal surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia yang mengatakan dengan lisannya kami beriman kepada Allah dan kami beriman pada hari akhir, padahal mereka, kata Allah, bukan orang beriman. Juga Allah firmankan di surat An-Najm, "Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian menyangka diri sudah bersih jiwa kalian. Dia Allah Maha tahu siapa dari kalian yang paling bertakwa. Dan ayat-ayat semisal sangat banyak. Oleh karenanya ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW mengaku akan imannya, Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi SAW memberikan jawaban, dibimbing langsung olehnya. Allah firmankan setelah Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW mengatakan, kami beriman, kami telah beriman. Nabi SAW diam, tidak memberikan jawaban. Maka Allah SWT memberikan jawaban dengan ayat ini. Katakan kepada mereka, kalian belum beriman, tapi katakan kami baru berislam, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Inilah yang Allah inginkan dari hambanya. Termasuk di sini, jangan sampai kita mengaku dengan lisan ahli sunnah. Ahli sunnah maknanya orang yang
berada di atas sunnah, mengikuti sunnah, menghidupkan sunnah, membela sunnah. Namun ternyata dalam kenyataannya justru benci kepada sunnah. Dan ada beberapa perkara yang kadang sebagian kita merasa melaksanakan sunnah atau merasa ini adalah ibadah kepada Allah, tapi nyatanya dalam syariat itu dianggap sebagai kebencian kepada sunnah, sebagai bentuk perlawanan terhadap sunnah. Maka ini yang perlu kita waspadai. Maka bab ini menjelaskan kepada kita apa saja yang harus diperhatikan oleh kita sebagai orang-orang yang ingin diakui oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pengikutnya, yaitu pengikut Nabi SAW. Dan mana orang-orang yang dianggap membenci. Allah firmankan surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada manusia, ini adalah jalanku yang kulalui, yaitu mengajak manusia kepada Allah, kembali kepadanya, melaksanakan ketaatan kepadanya. Ala basiratin, tapi ketaatan di atas basirah, ibadah di atas basirah, yaitu ilmu yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ana, itulah aku. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Ini yang dicatat oleh kita. Dan orang-orang yang mengikutiku. Maka Allah Azza wa Jalla mengakui umat Nabi kita Muhammad SAW sebagai muttabi'un, sebagai pengikutnya dengan catatan ini. Oleh karena butuh ilmu untuk bisa membedakan mana yang termasuk sunnah dan mana yang termasuk bukan sunnah. Mana ucapan dan perbuatan yang merupakan tuntutan dari sunnah dianggap sebagai orang yang mencintai sunnah dan mengikuti Nabi SAW, dan mana ucapan dan perbuatan yang dikatakan sebagai ucapan dan perbuatan yang membenci sunnah. Seperti yang mungkin sebagian kita dapati pada zaman ini, tidak sedikit dari orang yang mendakwakan diri sebagai ahli sunnah, ternyata dalam syariat ucapan dan perbuatannya menyisi sunnah. Beliau katakan bab larangan keras dari membenci sunnah Rasul SAW dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Beliau membawakan ayat dari firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Maidah ayat yang ke-87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berani mengharamkan apa saja yang baik dari apa yang Allah halalkan untuk kalian, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini seruan umum dari Allah Azza wa Jalla khusus tentang masalah pengharaman apa yang baik atau sebaliknya secara pribadi, sebagai pribadi. Dan Allah menjelaskan akibatnya, bahwa perbuatan itu termasuk melampaui batas dan Allah tidak menyukainya. Ada perbuatan yang kedua, yaitu mengikuti. Kalau ini menetapkan sendiri sesuatu yang mubah, sesuatu yang baik, dikatakan ini haram untuk saya. Kadang lisan kita begitu mudah mengatakan demikian, karena mungkin alasan keluhan fisik atau mungkin karena alasan apapun. Seperti misalkan di antara kita ada yang terkena, alhamdulillah, semoga kita semua terkena tekanan darah tinggi. Setiap kali makan daging maka
tensinya naik, maka akhirnya daging ini haram untuk saya. Ada gambaran? Mengharamkan sesuatu yang baik karena alasan pribadi, maka jangan. Tapi kalau sekedar menghindari karena darar untuk diri, maka tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai menetapkan haram, maka jangan. Baik dalam masalah makanan, minuman, atau apapun yang Allah halalkan, yang baik untuk kita semua. Tapi karena keluhan tertentu, maka jangan sampai pada penghalangan. Ini yang menjadi catatan. Adapun yang kedua, mengikuti orang lain dalam mengharamkan atau menghalalkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka ini pun buruk. Ini termasuk berbuat syirik dalam masalah hukum. Allah firmankan surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar dan ruhban, itu ahli Yahudi dan Nasrani, menjadikan ahli ilmu mereka dan ahli ibadah mereka sebagai arbab. Apa itu arbab? Sesuatu yang ditaati hukumnya, yang diikuti hukum-hukumnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum alihatan min dunillah. Sembahan-sembahan selain daripada Allah, tidak. Tidak juga katakan andadan min dunillah. Tandingan-tandingan bagi Allah, tidak. Tapi arbab. Nah, disinilah di antara bentuk mukjizat Al-Quran secara lafaz. Karena makna alihah, anda dan arbab, walaupun secara umum diperuntukkan bagi sesuatu yang sama, tapi dalam pensifatannya untuk sesuatu yang sifatnya satu dengan yang lain berbeda. Alihah, sesuatu yang dijadikan sembahan selain daripada Allah, di mana manusia sujud kepadanya, bernazar kepadanya, i'tikaf kepadanya, dan semisalnya. Anda sesuatu yang diyakini punya kekuatan yang setara menandingi Allah Azza wa Jalla, sehingga berlindung kepadanya, meminta kepadanya, bersandar apapun kepadanya. Arbab, sesuatu yang diyakini setara dengan Allah dalam penetapan hukum, sehingga diikuti dan ditaati hukum-hukumnya, dan meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena ketika ayat ini turun dan dibacakan Nabi SAW, seorang sahabat mulia yang sebelum masuk Islam dia adalah seorang ahli ilmu dari Nasrani, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami tidak beribadah pada mereka. Dia memahami arbab diibadahi, seperti alihah diibadahi, anda diibadahi, arbab juga diibadahi. Maka Adi bin Hatim radhiyallahu anhu memahami, kami tidak ibadah pada mereka, tidak sujud pada mereka, tidak i'tikaf pada mereka dan sebagainya, tidak. Maka Nabi kita menyebutkan SAW, alaisu harramu ma halallah fatuharrimuna wa hallu ma harramallah fatuhilluna. Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kalian haramkan, dan menghalalkan apa yang haramkan lalu kalian menghalalkannya? Kata beliau, sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, benar. Kata beliau juga Nabi kita SAW, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah pada mereka. Ibadah kalian kepada
mereka. Jadi suatu perbuatan dikatakan ibadah bila mencakup 3 perkara ini. Dan apabila itu jelas selain daripada Allah, maka itulah bentuk kesyirikan dalam masalah ini. Menyerahkan peribadahan kepada selain Allah, syirik. Meyakini adanya kekuatan selain daripada Allah yang bisa melindungi dan bisa memberikan manfaat, syirik. Dan mengikuti ketetapan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, syirik. Jadi waspada. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang apa yang terkait dengan pribadi, mengharamkan apa yang baik dari apa yang Allah halalkan. Maka jangan sampai terjadi seperti itu. Karena ini termasuk perbuatan melampaui batas. Perbuatan melampaui batas melampaui dari apa yang sudah Allah tetapkan. Dan dalam Islam segala perkara ada batasnya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai contoh, menjelaskan bahwa segala sesuatu ada batasnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang masalah siam contohnya. Tentang masalah siam. Allah katakan di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-187, "Wahilla lakum latasiyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan untuk kalian semua di malam siang, itu malam Ramadan, untuk kalian melakukan rafat kepada istri-istri kalian, yaitu melakukan hubungan suami istri. Boleh di malam Ramadan. Lalu ayat ditutup dengan tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batas hukum Allah, jangan kalian mendekatinya, yaitu melampaui batasnya. Dihalalkan jima suami istri di malam Ramadan hanya di malamnya. Jangan kemudian melampauinya di siang hari ketika sudah terbit fajar. Demikian juga contohnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat An-Nisa tentang pembagian harta waris. Allah menyebutkan di ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain, dan seterusnya. Allah berwasiat pada kalian tentang pembagian harta waris bagi anak laki-laki 2 bagian anak perempuan. Kemudian urutan penjelasan ayat waris ini Allah tutup di ayat yang ke-13, tilka hududullah. Itulah batas-batas hukum Allah. Di ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walau 'adzabun muhin. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas hukum-hukum Allah, maka niscaya Allah akan masukkannya ke neraka, kekal di dalamnya selamanya, dan baginya azab yang menghinakan. Dan terus Allah mengulang tentang syariatnya sebagai batas-batas hukumnya. Maka segala sesuatu ada batasnya yang wajib kita ketahui agar jangan sampai melampaui batas tersebut. Dan termasuk dalam masalah apa yang halal. Jangan karena alasan madarat untuk saya atau demikian maka ini haram untuk saya, jangan. Makanya Allah Azza wa Jalla menegur Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perbuatan itu. Ini bentuk maksumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan awal surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallah tabtaghi mardat azwaj. Wahai Nabi, mengapa engkau berani mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu hanya dengan alasan untuk mendapatkan ridha dari istri-istrimu? Kemudian Allah sebutkan berikutnya, qad faradallahu tahillata aymanikum. Allah sudah menetapkan bagaimana membebaskan diri dari sumpah-sumpah kalian.
ayatnya, sebabnya turun karena Nabi SAW, hukumnya berlaku untuk umatnya. Qad faradallahu lakum tahillata imanikum, Allah sudah menetapkan apa yang fardu untuk kalian dalam membebaskan diri kalian dari sumpah-sumpah kalian. Nah, ini gambarannya. Ayat ini dibawakan oleh penulis Hafizhullah Ta'ala dalam bab ini menjelaskan bahwa jangan sampai kita berucap atau berbicara sesuatu melampaui batasnya. Melampaui batasnya. Yang mungkin menurut kita tidak mengapa. Karena ini kan untuk saya. Karena sebagian orang berprasangka seseorang dikatakan menetapkan syariat apabila berkaitan dengan orang lain. Kalau untuk diri sendiri maka tidak masalah. Karena maslahatnya dan madaratnya terkait dengan diri sendiri, maka tidak dengan syariat. Baik untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain, maka syariat memberikan batasan yang sama. Jangan sampai ada prasangka baik. Sehingga ada kaidah menyebutkan man istahsana faqad syara'. Barang siapa menganggap baik suatu perbuatan, berarti dia telah membuat syariat baru. Maka jangan sampai seperti itu. Maka waspada. Kita tidak suka dengan fulan, jangan sampai kemudian menunjukkan kebencian kepada sisi sunnahnya. Itu yang tidak asing zaman sekarang. Dengan harapan agar orang-orang yang berseberangan dengannya dalam masalah pendapat agar ditiadakan, agar mendapatkan madarat. Makanya namanya hasad, al-baghi, kebencian, kedengkian kepada sesama muslim, tidak boleh. Kemudian penulis membawakan satu riwayat. Apabila kita dapat riwayat ini bicara tentang kebaikan, tetapi kebaikan yang dianggap ketika itu bertentangan dengan sunnah, maka dianggap membencinya. Penulis membawakan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dikatakan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan datang 3 orang pemuda ke rumah-rumah Nabi SAW. Jadi 3 orang ini datang ke rumah ini bertanya kepada istri Nabi SAW. Datang lagi ke rumah berikutnya bertanya lagi, begitu berkeliling. Bertanya tentang ibadahnya Nabi SAW yang mereka saksikan oleh istri-istrinya. Ketika mereka mendapatkan beritanya, maka mereka menganggap, oh berarti selama ini ibadah kami tidak ada apa-apanya, baru sedikit. Sedangkan Nabi SAW seperti itu ibadahnya. Faqalu, maka mereka menyimpulkan, wa aina nahnu minan Nabi SAW. Kalau begitu bagaimana kita dengan Nabi SAW? Mana derajatnya? Bandingkan kita dengan Nabi SAW. Seberapa kita ini? Belum apa-apa. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Padahal dia orang yang sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi ibadahnya seperti itu, Masya Allah. Sedangkan kita yang tidak ada jaminan, ibadahnya seperti ini. Faqala ahaduhum, maka salah satu dari mereka mengatakan, amma ana fa ana usallil lail abada. Kalau begitu, aku jadikan waktu malamku setiap malam untuk sholat, tidak tidur setiap malam. Wa qala akhar ana asumud dara wa la uftir. Yang kedua mengatakan, aku akan menjadikan waktu siangku untuk siam
dan tidak berbuka sama sekali walau 1 hari. Wa qala akhar, yang lain mengatakan ana a'tazilun nisa fala tazawwaj abada. Yang ketiga mengatakan kalau begitu aku tidak akan menikah dengan wanita manapun agar fokus ibadah selama tidak akan menikah. Fajar Rasulullah SAW, lalu datanglah Rasulullah SAW pada mereka. Faqal mengatakan antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah betul kalian yang mengatakan ucapan ini, dan ucapan ini? Tentu mereka mengiyakan. Maka beliau mengatakan, amma wallahi inni lakhsyakum lillahi wa atqakum, lakinni asum wa aftir wa salli wa arqud wa tazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata beliau, adapun aku demi Allah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah, orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, tapi aku tetap saum dan juga berbuka. Itu kadang saum, kadang berbuka. Ada waktu saum, ada waktu berbuka tidak saum. Wa shalli warqud. Aku pun salat malam, tapi aku juga tidur di malam itu juga. Jadi waktu malam ada untuk tidur, ada untuk salat. Wa tazawwajun nisa, dan aku pun menikahi para wanita. Maka barang siapa benci kepada sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ada gambaran riwayat ini, Bapak Ibu sekalian. Para pemuda tadi survei kepada istri-istri Nabi SAW, semacam membuat angket. Ternyata mendapati ibadah Nabi SAW luar biasa. Siangnya sholat, malamnya siangnya siam, malamnya sholat, dan ibadah lain. Sehingga mereka membandingkan diri dengan Nabi SAW, lalu menyimpulkan untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Kalau begitu aku harus mengkhususkan untuk sholat malam tanpa tidur tiap hari, tiap malam. Yang lain mengatakan aku harus siang tiap hari tanpa ada 1 hari pun tanpa siang. Yang ketiga tidak akan menikah. Bukan mengharamkan untuk mereka, tapi mereka memaksakan diri melakukan itu dalam rangka ingin meningkatkan ibadah kepada Allah, dan itu menurut mereka kebaikan. Tapi ketika dihadapkan kepada sunnah, itu Nabi SAW, ternyata beliau tidak mengesahkan, beliau tidak rela dengan itu, dan menganggap perbuatan itu adalah kebencian kepada sunnah. Karena petunjuk sunnah waktu malam itu ada untuk sholat sebagai hak Allah, ada untuk tidur sebagai hak diri. Waktu siang ada waktu siang untuk saum hak Allah, ada waktu siang untuk tidak saum hak diri. Demikian juga dengan menikah, karena manusia ada syahwat kepada lawan jenis yang harus ditumpahkan di jalan yang halal dengan menikah. Maka maksud mereka baik. Oleh karenanya suatu ucapan, suatu amalan tidak hanya dilihat dari maksudnya, tapi dilihat dari hukum amalannya juga. Betul ada hadis Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, amalkan tergantung niat. Ini untuk amal-amal yang mubah, bukan amal yang bertentangan dengan sunnah. Tapi kalau amal itu bertentangan dengan sunnah, maka tidak berlaku hadis ini untuk amal tersebut. Ada orang korupsi, tapi untuk donasi kepada anak yatim, untuk pesantren, sedekah ke masjid-masjid, kan tergantung niatnya. Keliru. Hadis ini tidak berlaku bagi amal seperti itu. Kadang orang awam enak sekali mengatakan, kan ada hadis mengatakan innamal amalu binniyat, amal tergantung dari niatnya. Niat saya kan baik, betul niatnya baik, tapi amalannya keliru. Termasuk apa yang terjadi di Kufah. Seorang sahabat mulia
Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah masuk ke masjid, mendapati di masjid banyak halaqah. Setiap halaqah dipimpin satu orang, pemimpin untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu terkejut dengan perbuatan itu. Kenapa terkejut? Karena beliau tidak mendapati contohnya dari Nabi SAW. Maka beliau datang ke orang alim yang lain, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang sahabat yang diakui oleh Nabi SAW sebagai rujukan ilmu. Maka ketika itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang bersama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan para tabi'in yang belajar dari beliau, mendapati itu mengatakan, yang terucapannya adalah kam min muridil khairi lam yusibu. Berapa banyak dari orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak sampai pada kebaikan itu. Mengapa? Karena jalan yang ditempuh keliru, walaupun niatnya baik. Dan berapa banyak dari orang yang amalannya sembarangan, menyandarkan pada syariat, mereka ikhlas dalam amalnya, ikhlas, baik niatnya, tapi ketika amalan itu tidak tegak di atas jalannya, tidak di atas petunjuk Nabi SAW, maka tidak dianggap oleh syariat. Makin waspada. Maka Nabi SAW menyebutkan di sini maksud sahabat tadi baik. Yang ingin salat malam terus-menerus tidak tidur, ingin saum tiap hari terus-menerus tanpa ada satu hari pun untuk tidak saum, dan yang tidak menikah maksudnya baik agar ibadah mereka bisa mengikuti Nabi SAW, tapi dengan prasangka diri, tidak dihantarkan mengikuti sunnah. Maka ketika sampai berita itu kepada Nabi SAW, beliau pun menegurnya dan menjelaskan hakikat dari amalan tersebut. Apa kata beliau? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa benci pada sunnahku, maka dia bukan golonganku. Di sini beliau tidak mencela perbuatan mereka. Keliru kamu, tidak. Tapi beliau langsung menyebutkan hukumnya langsung, dan ini difahami. Ketika beliau menyebutkannya seperti itu, maka ini masuk ke dalamnya. Dan berapa banyak dari kita yang awam tentang masalah ini dibawa oleh sebagian orang yang disandarkan pada ilmu atau merasa diri berilmu atau diakui berilmu oleh orang awam, lalu mengajarkan amalan-amalan tertentu, zikir-zikir tertentu, dikatakan ini ibadah, ini sunnah. Ternyata sunnah tidak mengajarkan demikian. Maka jangan sampai. Ini kalau yang dilakukan adalah kebaikan menurut pelakunya. Bagaimana pula apabila ternyata yang dilakukan adalah keburukan yang disandarkan pada sunnah, maka ini termasuk perbuatan jarimah, kriminal kepada sunnah, bahaya. Maka hadis yang mulai ini batas untuk kita sekalian dalam beramal. Jangan sampai kita beramal dengan prasangka, tapi beramal dengan ilmu. Seperti yang sudah kita lewati di pembahasan sebelumnya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Maka pelajari sunnah, fahami sunnah, dan beramal dengan sunnah. Mudah-mudahan dengan itu kita termasuk orang-orang yang diakui oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ahli sunnah, bukan sekedar pengakuan. Sebagai pengikut Nabi SAW, bukan sekedar pengakuan. Kemudian penulis membawakan riwayat berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha, "Sana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an tarakhasa fihi fa tanazzaha anhu qaum. Fa balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa hamidallahu wa athna 'alaihi thumma qala ma bala aqwamun yatanazzahuna 'an syai' asna'uhu fa wallahi inni a'lamuhum billahi wa ashadduhum lahu khasyatan." Kata beliau, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah berbuat sesuatu, ya. Tetapi sebagian kaum, para sahabat, merukhsahkan diri untuk tidak berbuat itu atau menjauhkan diri dari perbuatan itu. Maka
sampailah berita itu kepada Nabi SAW, maka beliau langsung menyampaikan khutbah. Itu nasihat. Dimulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian mengatakan bagaimana keadaan suatu kaum yang mereka itu berani untuk membersihkan diri dari sesuatu yang aku perbuat, yaitu tidak mau melakukan. Maka demi Allah, aku adalah orang yang paling berilmu di antara mereka kepada Allah dan yang paling kuat rasa takutnya kepadanya. Contohnya sama sekarang, Nabi SAW menyebutkan a'ful liha wa qassu syawar. Biarkan jenggot tumbuh dan cukurlah kumis-kumis kalian. Ada mengatakan risihlah Pak, biar jenggot bikin orang serem, nanti kata orang disangka teroris. Ini masuk dalam hadis yang mulia. Beliau melakukan suatu perbuatan, sedangkan kita bagaimana? Enggan. Membersihkan diri, khawatir begini, khawatir begitu. Jangan dilakukan. Maka apabila kita ingin melakukan perbuatan, kembali kepada ahli sunnah, ahli ilmu. Apabila kita ingin meninggalkan suatu perbuatan yang dikenal manusia itu adalah kebaikan, maka tanyakan ahli ilmu agar kita tidak salah berbuat, agar kita tidak salah. Firmankan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Lalu berkatakan min fiqhil bab, yang bisa kita ambil fikihnya dari bab ini. Yang pertama az-zajrus syadid wan nahyu al-akid anil i'rad an tariqati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa manhajihi ila tariqati ghairi. Larangan keras dari berpaling atau meninggalkan jalan yang sudah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan syariat ini dan lebih memilih jalan selainnya. Kalau kita rinci hal itu, maka sangat banyak yang manusia menganggap itu syariat, membelanya dan membenci siapapun yang tidak mau melaksanakan, apalagi menjelaskan hakikat hukumnya. Padahal, dan sudah kita ambil faedahnya di bab sebelumnya tentang masalah perdebatan, padahal apabila orang-orang itu yang diakui sebagai orang alimnya duduk empat mata bicara diskusi tentang masalah yang mereka membelanya yang bukan bagian dari syariat, minta mana petunjuknya dari kitab, mana dari sunnah, mana dari amalan khulafaur rasyidin, mana dari amalan ulama, dari ijma' mereka mengatakan ya memang asalnya tidak ada, tapi ini kan baik, ini kan sudah dikenal masyarakat, janganlah membuat fitnah. Ya subhanallah, itulah jawaban mereka. Sebab mereka sudah tahu dampaknya kalau mengikuti ilmu, mengikuti kebenaran dalam ilmu, maka akan tinggalkan manusia, tidak dianggap keilmuannya, dan yang jelas tidak mendapatkan apa yang biasa mereka dapatkan dari kemuliaan, dari sanjungan, dari banyaknya manusia yang mengikuti. Dan itu terjadi di beberapa tempat. Sampai pondok pesantren yang kosong belum tanpa penghuni sekarang. Tapi itu awalnya saja. Nah, ini yang terjadi. Oleh karenanya, apabila kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka jangan dikaitkan dengan ridha manusia. Kalau kita takut murka Allah, jangan kita kaitkan dengan ridha manusia, dengan kemurkaan manusia. Nabi kita bersabda SAW, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda alaihi anhum nas. Barang siapa mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridha padanya dan menjadikan manusia ridha padanya. Wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa sakhata alaihi nas. Barang siapa mencari ridha manusia dengan murkanya Allah, Allah akan murka padanya dan menjadikan manusia murka kepadanya. Beliau mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu suatu tujuan yang sulit untuk dicapai, sangat sulit. Jadi carilah ridha Allah walaupun manusia awalnya tidak suka. Yang kedua kata beliau, baratu Rasulullah SAW man a'rada an sunnatih
wa walla wajhuhu syatral bid'ah wal ahwa wal awaid. Nabi SAW berlepas diri dari siapapun orangnya yang berpaling dari sunnahnya, dan beliau menjauhkan wajahnya dari segala hal yang terkait dengan bid'ah, hawa nafsu, dan penyimpangan-penyimpangan. Menjauhkan diri dari hal tersebut. Makanya waspada dari perkara-perkara yang manusia menganggap baik, ternyata sunnah mengingkarinya, sunnah tidak menyepakatinya. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita lewat. Yang ketiga beliau katakan al bid'ah at-tarkiyah. Bid'ah ada dua macam. Ada bid'ah fi'liyah, ada bid'ah tarkiyah. Bid'ah fi'liyah bid'ah yang diperbuat, yaitu ucapan atau amalan yang dilakukan dengan anggapan ini baik, bagian dari ibadah, padahal tidak ada syariat yang menyebutkan hal tersebut. Yang kedua bid'ah tarkiyah, yaitu bid'ah meninggalkan amalan sunnah dan diyakini itu sebagai kebaikan, padahal ada syariatnya, dengan bahasa apapun agar tinggalkan sunnah tersebut. Lalu diajarkan pada manusia, dibela, dibenci siapapun yang menentangnya, maka ini bid'ah. Wa yatarku ma syarallahu wa baha wa tadayyunan wa taqarruban ila Allah bid'atun dalalah, yaitu meninggalkan apa saja yang Allah syariatkan dan juga demikian oleh Nabi SAW, dan Allah membolehkannya dan menganggapnya meninggalkan itu sebagai bagian dari agama dan mendekatkan diri kepada Allah, maka ini masuk dalam kebid'ahan yang sesat dan menyimpang. Maka waspada dari itu semua. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dari penyimpangan yang tidak kita ketahui, dan memaafkan kita selama ini dari kesalahan yang kita lakukan dan mengampuni dosa-dosanya. Dan semoga Allah SWT menjaga kita dari segala keburukan yang berdampak di dunia dan akhirat, dan menjauhkan kita dari segala hal yang membuat mudarat kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan semoga berkahi apa yang kita lakukan dan mudahkan bisa mengamalkannya. Dan apabila ada yang ingin menyampaikan sesuatu, maka dipersilakan. Tafadhol. Tidak ada. Kalau begitu saya kira silakan. Untuk ini apa? Karena tujuannya makam itu biar itu makam orang tua kita atau siapa ada gitu. Iya. Tapi untuk di kita kadang-kadang kita kalau hanya sekedar batu atau bata kita itu udah akan hilang. Iya. Gimana kalau kita cuma tujuannya biar tidak terusik atau biar tidak hilang, kita semen seadanya aja. Itu gimana? Baik, barakallahu fikum. Tentang masalah kuburan di kita ini berbeda dengan di tempat-tempat lain, khususnya negeri-negeri yang memperhatikan masalah penerapan syariat. Masalah kuburan mayit, mereka menatanya dengan rapi, sehingga walaupun jenis kuburannya sama, mereka tahu di mana kuburan fulan, di mana kuburan fulan secara detail, dan ada pendataan, sehingga tidak mungkin akan keliru. Namun di kita berbeda. Lahan kuburan yang seorang muslim wafat dan dikuburkan di tempat tersebut, kemudian dianggap bahwa kuburan ini seperti lahan miliknya, kemudian boleh berbuat sesukanya, sehingga sampai dibangun, diberi atap, dikapling dan semisalnya. Memang menurut penilaian kita baik,
untuk menjaga kuburan tersebut dan sebagainya. Tetapi dari pembahasan tadi kita mengaca diri bahwa kita ini seorang muslim dalam berbuat, dalam bicara harus dikembalikan kepada patokan dasar Islam yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti apabila dipadukan dengan kebiasaan masyarakat tentu akan banyak perbedaan. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan sebelum terjadinya masalah ini kepada Nabi khusus alaihi wasallam, dan peringatan kepada beliau juga peringatan untuk kita. Di surat Al-An'am katakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka sabilillah. Jika engkau saja Muhammad SAW mentaati kebanyakan manusia, mereka itu akan membuatmu sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diingatkan. Maka patokannya kepada apa yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi wasallam. Maka beliau menyebutkan tentang etika aturan terkait dengan masalah penguburan jenazah dan kuburannya. Di antaranya adalah beliau melarang untuk membangunnya, melarang untuk memberinya warna, melarang memberinya nama, melarang duduk di atasnya, apalagi sampai merusaknya. Maka ini diantara patokan-patokan dasarnya. Lalu bagaimana agar kuburan kerabat kita ini atau orang tua kita ini masih ada? Maka silakan lakukan sesuatu yang kira-kira tidak melanggar batas syar'i tadi. Maksudnya disebutkan tadi bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam kitabnya secara berulang tentang berbagai masalah, mengatakan wa tilka hududullah fala ta'taduha, dan inilah batas hukum Allah, jangan melampaui batasnya, itu jangan melanggarnya. Ini untuk masalah yang disebutkan dan juga termasuk masalah-masalah dalam syariat yang tidak Allah sebutkan tentang hal tersebut. Maka sama batasannya, ada batasnya, jangan melampaui batasnya. Maka apabila ingin agar kuburan tadi tidak hilang atau tidak kemudian disia-siakan oleh manusia, maka kita bisa mengadakan ta'ahud. Ta'ahud artinya adalah kegiatan yang kita ikat agar kuburan ini tetap ada, yaitu dengan ziarahnya, dengan menziarahi kuburnya. Ini syariat. Apalagi Nabi kita memberikan SAW, zurul kubur fa inna tudzakirukum al-akhirah. Hendaklah ziarah kubur karena itu mengingatkan kalian pada akhirat. Dan lebih dekat lagi kalau yang kita ziarahi orang tua kita, kerabat kita, sehingga kita ingat ini mas dulu bersama kita, sekarang sudah tiada, maka kita pun nanti akan seperti itu. Sehingga persiapkan ini. Ketika kita mendapati kuburannya sudah mulai khawatir manusia menganggap ini bukan kuburan sehingga diinjak dan sebagainya, maka kita misalkan tambahi tanah lagi dengan tinggi yang tidak lebih dari 1 jengkal. Atau diberi sesuatu yang tidak bermakna membangun dan semisalnya. Ini batas-batasnya. Artinya apa yang dilarang oleh syariat terkait dengan sesuatu, maka perhatikan jangan sampai kita melakukannya. Walaupun kita ingin, walaupun kita menganggap baik, maka syariat lebih dahulukan agar Allah ridho pada kita semua. Demikian Allah SWT. Betul. Baik, barakallahu. Harta gonub ini istilah di pengadilan ketika terjadi talak antara sepasang suami istri. Kalau kita kembali, ini pernah kita sebutkan sebelumnya, dalam rumah tangga harta suami dan harta istri harus dipisah. Tidak jadi dipisah. Mengapa demikian? Bukan berarti kemudian istri tidak boleh bantu suami, bukan. Karena ini terkait dengan syariat. Ketika terjadi perceraian contohnya tadi, sehingga istri tahu ini harta saya, rumah ini saya yang beli, kendaraan ini suami saya yang beli, tahu batas-batasnya. Namun jika ketika terjadi kematian salah satunya, maka harta ini bukan milik suaminya semuanya, tapi ada hak suami, ada hak anak-anak, ada hak ahli waris yang lain.
Tergantung masalahnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, ini hendaknya dipisah. Namun ketika bercampur bagaimana? Ini bila suami dan istri masing-masing punya penghasilan, atau istri juga membawa harta dari keluarganya, apakah hibah orang tuanya atau juga waris dan sebagainya, lalu bercampur, maka diperkirakan sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Adapun apabila istri tidak punya penghasilan dan dia hanya mendapatkan nafkah dari suami, namun suaminya sayang kepadanya, maka rumah diberi nama istrinya, kendaraan nama istrinya. Bukan berarti itu milik istri, bukan. Kecuali kalau sudah dihibahkan, diberikan ini untukmu, hadiah dariku, maka milik istri. Tapi kalau tidak dihibahkan bagaimana? Sebatas sebagai pengikat saja untuk memberikan rasa tenang, maka ini kembali kepada asal, itu harta suami. Namun yang berlaku tidak seperti itu akhirnya, karena ada tuntutan dari pihak istri ketika terjadi perceraian. Semoga Allah menjaga keluarga kita semuanya dari hal tersebut dan menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Cukup. Saya demikian, sekali mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah semua dan mengampuni dosa kita semua dan yang sudah berkait dan mengamalkannya. Wallahu lidzal qadir alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.